Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk kembali bersekutu dengan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua menyatukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau Allah baik di dalam kehidupan kami, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sampai pada detik ini kami bisa ada dengan tubuh yang diberkati. Engkau Allah tetap memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur atas semua yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, pada saat ini kalau kami akan merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan, kami mohon biarlah hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan kami, supaya ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, firman-Mu itu bisa tertanam di dalam hati kami, dan kami bukan hanya menerima firman Tuhan dan menyimpan itu di dalam hati kami, tetapi kami bisa melakukan di dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan, dan kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Kesetiaan, pemeliharaan, dan bimbingan Allah itu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita mendapat satu anugerah lagi dari Tuhan, di mana kita mendapat kesempatan untuk kembali bersekutu dengan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini, saya ambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11. Kita akan membaca mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua di dalam terjemahan baru edisi pertama. Demikian kata sabda Tuhan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan ke hatimu kepada hal Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya kepada Tuhan, daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sesembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan, sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan, sembahan Bani Amon.
Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelihan kepada Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi, ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu, dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya berikan judul, yaitu Takutlah akan Tuhan dan keturunanmu diberkati Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun yang lalu saya pernah berkenalan dengan satu bapak. Bapak ini berusia kurang lebih sekitar 60 tahun. Dia bekerja sebagai seorang penjahit pakaian, dan pada waktu itu saya beberapa kali menjahitkan pakaian saya kepada bapak ini. Karena sudah kenal beberapa kali bertemu, satu saat kami mulai bercerita. Dan di dalam percakapan kami pada waktu itu, saya sempat bertanya, dari jam berapa sampai jam berapa dia membuka tempat dia bekerja. Dan jawabannya sangat luar biasa. Dia katakan dia buka mulai dari jam 7 pagi sampai tutup jam 4 sore. Ketika saya mendengar jawabannya itu, saya sempat berkata, kapan hari Bapak libur? Dia katakan tidak ada hari libur, kecuali kalau memang ada kondisi tertentu seperti sakit, atau mungkin ada acara keluarga. Lalu dia katakan bahwa semua yang dia lakukan itu untuk anaknya. Karena dia berharap supaya ketika anaknya besar nanti, dia bisa hidup lebih baik dari ayahnya itu. Dia katakan dia bekerja itu untuk menyekolahkan anaknya, supaya nasib anaknya berbeda dari ayahnya pada waktu itu. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
harapan dari Bapa ini mungkin juga menjadi harapan saudara dan saya. Mungkin juga menjadi harapan kita semua, di mana sebagai orang tua, kita tentunya berharap supaya nanti kita akan melihat anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita, mereka akan hidup lebih baik. Namun, saya mau katakan bahwa walaupun harapan itu bisa dikatakan adalah harapan semua orang, tetapi ternyata di dalam kenyataannya tidak banyak orang yang mengerti, tidak banyak orang yang paham bagaimana supaya harapan mereka itu bisa terwujud di dalam kehidupan mereka. Tidak banyak orang yang paham bagaimana supaya keturunan mereka itu bisa tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kehidupannya bisa lebih baik dari orang tuanya. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan yang kita lihat pada saat ini, firman Tuhan memberikan satu kunci bagaimana caranya. Bagaimana caranya kita hidup supaya satu saat kita akan melihat anak-anak kita, mereka hidup diberkati Tuhan. Supaya kita bisa melihat satu waktu keturunan kita, mereka bisa hidup lebih baik dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, sebelum kita melihat lebih jauh, saya ingin mengutip satu ayat di dalam Amsal pasalnya yang ke-10, ayat 22. Di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-22 di dalam terjemahan baru edisi pertama, firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Firman Tuhan memberikan kita suatu pemahaman bahwa berhasil tidaknya seseorang itu bukan ditentukan dari berapa giatnya dia mencari rezeki. Berhasil tidaknya seseorang menurut pandangan firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-10. Firman Tuhan di sini katakan jelas bahwa ukurannya bukan berapa giatnya kamu bekerja, berapa waktu yang kamu berikan di dalam pekerjaanmu, dan apa yang kamu kerjakan. Tetapi firman Tuhan di sini katakan jelas sekali bahwa yang bisa membuat manusia itu berhasil, yang bisa membuat manusia itu bisa hidup lebih baik, khususnya anak-anak Tuhan. Firman Tuhan katakan, hanya berkat Tuhanlah. Berkat Tuhanlah yang akan membuat manusia itu menjadi kaya. Berkat Tuhan sajalah yang akan membuat manusia itu bisa hidup lebih baik. Tentunya konteks manusia yang saya maksudkan di sini adalah kita, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Tentunya konteks firman Tuhan yang diinginkan firman Tuhan di dalam bagian ini itu adalah saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Firman Tuhan katakan, dengarkan bagian ini. Susah payah manusia tidak bisa menjamin keberhasilan manusia itu sendiri. Yang bisa membuat manusia berhasil itu hanyalah berkat Tuhan.
Karena berkat Tuhanlah yang akan menentukan keberhasilan seseorang. Ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita lihat, kita kembali di dalam teks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Di dalam teks firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, kita melihat bagaimana kisah dari seorang raja yang sangat terkenal yang bernama Salomo. Ayah Salomo adalah seorang raja yang juga sangat terkenal. Salomo mempunyai seorang ayah yang sangat taat kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan kesetiaan Daud dan ketaatan Daud kepada Tuhan, itulah yang membuat mengapa Daud disayangi oleh Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam kisah dari Daud, kesetiaan Daud ini berhasil menggugah hati Tuhan. Sampai kalau kita baca di dalam firman Tuhan katakan ada begitu banyak sekali janji-janji Tuhan yang pernah Tuhan sampaikan kepada Daud. Dan salah satu dari janji Tuhan yang pernah Tuhan sampaikan kepada Daud adalah Tuhan berjanji bahwa keturunan Daud itu akan dipelihara oleh Tuhan. Salah satu janji yang diberikan Tuhan kepada Daud adalah Allah katakan dia akan memberkati keturunan Daud. Dan kita melihat di dalam firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 ini. Kita melihat bahwa janji Tuhan kepada Daud itu tidak diingkar oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan janji itu digenapi oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan Salomo diberkati oleh Tuhan. Ketika Salomo menggantikan ayahnya sebagai seorang raja, Tuhan memberkati Salomo dengan hikmat yang luar biasa. Dari hikmat itu, kekayaan Salomo tidak tertandingi. Kebijaksanaan Salomo diakui oleh seluruh dunia. Walaupun kalau kita lihat di dalam ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam, firman Tuhan katakan di sana, ketika Salomo sampai pada usia lanjutnya, pada waktu Salomo menjadi tua, dia tidak lagi taat kepada Tuhan. Dia tidak lagi setia kepada Tuhan. Dia melupakan teladan yang sudah diberikan ayahnya. Dia menyimpang dari jalan Tuhan. Firman Tuhan katakan dia mengikuti nasihat istri-istrinya. Dia tidak taat kepada Tuhan, dia berpaling dari kebenaran. Dia mengikuti bujukan dan rayuan dari para istrinya, yaitu mereka yang bukan orang-orang yang mencintai Tuhan. Tetapi walaupun demikian, firman Tuhan katakan, kesetiaan Tuhan terhadap janjinya kepada Daud itu tidak berubah.
Walaupun anak dari Daud yaitu Salomo dia tidak setia kepada Tuhan pada akhir-akhir hidupnya, tetapi firman Tuhan katakan di dalam ayat berikutnya pada ayatnya yang kalau kita baca di sana ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, walaupun Tuhan kecewa dengan apa yang dilakukan Salomo, tetapi karena Daud yang ketika hidupnya dia setia kepada Tuhan, yang semasa hidupnya dia taat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, Allah tetap memperhitungkan kesetiaan Daud itu. Allah tidak lalu menghukum Salomo karena kejahatannya itu. Allah tidak lalu memusnahkan keturunan Daud. Allah tidak lalu memusnahkan Salomo. Firman Tuhan katakan pada ayatnya yang ke-7, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kekejian sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Makhlok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan kurban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah mereka. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 katakan, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengkoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Namun, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang selanjutnya, yaitu ayat 12 dan ayatnya yang ke-13, firman Tuhan di sana katakan, Tuhan katakan, tapi karena Daud itu setia kepada Tuhan, tapi karena Daud itu hidup taat kepada Tuhan, menghormati Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan mengubah rencananya untuk membinasakan Salomo. Tuhan katakan, aku akan menghukum, tapi bukan pada saat di mana kamu memerintah. Hukuman itu baru akan dilakukan Tuhan nanti setelah kerajaan Salomo itu digulingkan, alias Salomo tidak lagi memerintah sebagai raja. Padahal kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Tuhan begitu marah ketika melihat apa yang dilakukan oleh Salomo. Tetapi karena kesetiaan Daud, Allah masih tetap menunjukkan kesetiaannya terhadap orang pilihannya. Cinta Tuhan terhadap orang yang taat kepadanya itu sangat luar biasa. Bapak Ibu, sampai di dalam bagian ini kita bisa melihat
Bagaimana rahasianya supaya anak-anak kita diberkati Tuhan? Bagaimana supaya keturunan kita setelah kita meninggalkan dunia ini, mereka bisa tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-12 di sini dikatakan, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anak mulah aku akan menggoyahkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyahkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan kita kepada Tuhan yang akan mengubah keadaan keturunan kita. Cinta kita kepada Tuhan, itulah yang akan mengubah keadaan dari orang-orang yang kita kasihi, dari anak-anak kita, dari keturunan kita. Bukan harta kekayaan yang kita punya. Ingat firman Tuhan dalam Amsal tadi katakan, manusia tidak bisa menambahkan dan membuat dirinya menjadi kaya. Manusia tidak akan bisa, usaha manusia itu tidak akan bisa mengubah keadaannya. Hanya berkat Tuhanlah yang bisa mengubah keadaan itu. Dan jelas sekali firman Tuhan di sini dikatakan di dalam 1 Raja-Raja, firman Tuhan katakan jelas dari kisah Salomo ini kita bisa melihat firman Tuhan katakan karena cintanya Daud kepada Allah, karena cintanya kesetiaan Daud kepada Allah, Allah menaruh belas kasihannya kepada keturunan Daud. Sehingga firman Tuhan katakan walaupun di dalam murkanya, cintanya itu masih tetap ada bagi mereka. Bapak Ibu, saya membayangkan keturunan Daud sudah tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan masih memperhitungkan bagaimana kesetiaan Daud. Apalagi kalau kita bisa membawa anak-anak kita, kita bisa membawa keturunan kita untuk hidup takut akan Tuhan. Apalagi kalau kita terus menunjukkan sikap hidup yang benar di mata Tuhan, mencintai Tuhan seperti Daud, dan anak-anak kita mengikuti hal itu. Saya mau katakan bahwa keberhasilan itu pasti akan terjadi. Anak-anak kita pasti diberkati Tuhan. Keturunan kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Bukankah hal ini yang menjadi keinginan kita di hari tua kita? Bukankah ini yang menjadi harapan kita sebelum kita meninggalkan dunia ini? Bukankah saudara dan saya, kita ingin melihat satu waktu anak-anak kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan? Firman Tuhan katakan, setialah kepada Tuhan. Cintailah Tuhan. Mengabdikan dirilah sepenuhnya kepada Tuhan sampai maut menjemput kehidupan kita. Karena kesetiaan kita berharga di mata Tuhan. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi pegangan
bagi kehidupan kita semua. Mari kita satukan hati sekali lagi. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar bagaimana kami harus hidup setia kepada Tuhan. Kami sudah belajar bagaimana rahasia supaya keturunan kami diberkati Tuhan. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong mampukan semua kami supaya kami bisa terus berjalan di dalam rencana Tuhan yang indah. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam tangan Tuhan sajalah kami akan melihat berkat Tuhan yang sempurna. Hanya di dalam tangan Tuhan sajalah kami akan melihat masa depan yang indah. Tuhan tolong mampukan kami untuk terus bertahan di dalam pergumulan hidup kami yang berat, supaya kami bisa mengakhiri kehidupan kami di dalam tangan Tuhan yang benar. Kami bisa terus mempunyai iman sampai Tuhan memanggil kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Dan Tuhan, pada saat ini kami akan mengakhiri persekutuan kami. Kami mohon biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami, supaya kami semua bisa tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku, bukalah hatimu dan terimalah berkat Allah. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia dari surga. Allah Bapa melimpahi engkau dengan cinta dan kasih-Nya, dan berkat Allah menyertai kehidupan engkau. Roh Kudus Allah menuntun dan membimbing engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Terimalah berkat Allah hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di waktu yang akan datang. Shalom.